apa sih sebenarnya red team, blue team ini? Kira-kira gimana, Mas, menurut Mas? Bug hunter itu Sebentar, sebelum masuk ke sana, saya mau nanya dulu. Bug hunter itu profesi atau bukan sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cybercast semuanya. Kali ini kita akan masuk episode yang ke-6 ya. Di podcast kita kali ini, ya seperti biasa, saya mengajak teman-teman saya, rekan-rekan saya, untuk ngobrol bareng tentang cyber security, kemudian juga melihat insight-insight mereka seperti apa tentang cyber security, karena kan seperti yang kita ketahui, cyber security itu luas banget loh. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin ngingetin ke teman-teman dulu nih, kalau misalkan di bulan Oktober ini, YouTube Cyber Academy itu sudah 9.100 sekian subscribernya. Jadi kita punya sedikit event buat teman-teman. Jadi kita akan mencoba mengejar 10.000 subscriber nih di bulan Oktober ini. Nah, kalau misalkan kita berhasil, dan tentunya atas dukungan teman-teman semua ya, nanti kita akan membuat event-event yang menarik. Benar nggak, Mas? Siap. Ya, sudah ditagih ya. Jadi teman-teman harus subscribe channel YouTube-nya Cyber Academy, kemudian juga klik lonceng sebelah kanan yang ada di atas, supaya video-video seperti ini tidak ketinggalan. Kemudian juga untuk info-info lainnya, silakan follow Instagram-nya Cyber Academy. Jangan lupa ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas di Cybercast kali ini itu adalah tentang red team dan blue team. Yeah. Nah, ini akhir-akhir ini lagi booming nih. Yeah. Lagi booming, orang-orang saling mendebat, orang-orang saling berdiskusi, apa sih sebenarnya red team, blue team ini? Kira-kira gimana, Mas, menurut Mas? Oke. Ya, kalau secara literatur mungkin red team dan blue team ini istilah ya. Istilah tren sekarang. Karena dulu kan zaman kita belum ada kan? Ada ya. Saya juga nggak tahu ya kenapa dikasih warna merah, warna biru, atau ada warna ungu ya, purple team. Jadi kalau yang saya tahu, red team itu seseorang yang melakukan simulasi serangan. Simulasi serangan ya tentunya untuk mempertahankan sistem itu apakah bisa disusupi atau bisa diketahui kerentanannya. Gitu. Ya contohnya pekerjaannya salah satunya ya penetration testing gitu ya. Oh, pentest masuknya ke sana ya berarti ya? Ke red team red team ya. Red teaming, terus tuh ada yang sebagai red teaming ya namanya tuh. Red teaming itu kayak seseorang yang dia pura-pura menjadi penjahat terus masuk ke dalam suatu data center misalnya. Kita bisa masuk data center tanpa ID card misalnya. Gimana caranya? Oh, simulasi live seperti itu ya berarti ya? Iya, langsung real gitu ya. Saya kirain cuman sekedar ya itulah. Karena kan red teaming itu tidak hanya secara teknis, ada juga social engineering-nya gitu kan. Nah, kalau untuk blue team ya kebalikannya. Bagaimana cara mempertahankan sistem dari serangan. Ya. Jadi istilah lainnya ofensif, defensif gitu kan. Tapi walaupun di red team itu ya, dia melakukan simulasi penyerangan, bukan berarti yang dilakukan itu adalah untuk merugikan berarti kan ya? Ya, bukan. Berarti hanya untuk menguji aja kan berarti kan? Iya, untuk menguji ya. Nah, karena ada beberapa pendapat di luar sana itu bilang bahwa seorang penjahat, benar penjahat ini ya, itu kategorinya red team. Sedangkan si polisi cybernya itu di red team. Itu jadi stigma seperti itu yang sebenarnya harus kita luruskan juga nih. Bahwa di red team itu ya orang baik juga sebenarnya. Cuman topengnya itu sama halnya seperti ini ya. Istilah orang awam, hacker itu orang jahat. Oke. Iya kan? Sampai sekarang masih tuh. Iya kan?
hacker itu orang jahat. Padahal kalau secara definisi orang hacker itu orang yang punya kemampuan lebih Punya ya ilmunya. di bidang komputer gitu. Yep. Dan mereka ahli gitu ya di bidang itu. Tapi stigma di masyarakat hacker itu orang jahat. Udah gitu melekat ya. gitu ya. Iya kan? Ya kadang-kadang itu diperparah sama berita-berita di luar sana sih, Iya. bahwa ada kejadian ini gara-gara hacker, si ini gara-gara hacker melakukan perusakan segala macam. Jadi ya orang-orang pasti mikirnya ke sana, oh hacker itu jahat. Iya, betul. Tapi kalau secara definisi hacker itu bukan orang jahat. Yang Kalau jahat itu secara siapa? Attacker, Attacker ya. penyerang gitu ya. Oke. Atau ya ini ya, cybercrime kan, yang Betul, melakukan cyberkriminal ya. kriminal kan. Iya, iya, iya. Hacker penyerang. Ya, itu mah di luar red team tadi kan, Iya. masalah siapa yang misalkan kita sebutlah misalkan cyber crime, cyber teroris, cyber espionage dan seterusnya, itu di luar red team ya. Jadi konsepnya red team dan blue team itu sebenarnya lebih ke ujungnya itu kan sama ya, Iya. melindungi sistem gitu ya, Betul. melindungi jaringan dan seterusnya. Oke, oke. Nah itu, jadi kalau teman-teman sekarang yang masih bingung seperti apa sih red team dan blue team itu, nah mungkin tadi sudah dijelaskan gitu ya sama Mas Fikar. Nah, untuk pekerjaannya, sebenarnya red team itu profesi atau hanya sekedar tadi ya, hanya sekedar istilah aja gitu untuk menyebut ini profesinya sebagai di bagian red team dan seterusnya. Iya. Red team itu tim ya. Tim ya? Iya kan? Tim, benar, Iya kumpulan kan? berarti kan. Tim ya. Jadi di tim red itu atau di tim merah itu ada beberapa profesi gitu. Oke. Ya, yang diantaranya salah satunya ya penetration tester ya. Gitu. Ya, penetration. Kalau bug hunter. Bug hunter itu. Sebentar, sebelum masuk ke sana, saya mau nanya dulu. Bug hunter itu profesi atau bukan sebenarnya? Karena saya jarang lihat ada perusahaan-perusahaan di luar sana yang dibutuhkan spesialis bug hunter. Oke, menarik tanyanya. Jadi kalau bug hunter itu menurut saya itu bukan karir ya. Oke. Bukan ya, bukan karir tapi pekerjaan sampingan. Yang dimana pekerjaan utamanya dia itu sebagai penetration tester. Pekerjaan utamanya ya berarti ya. Sebenarnya aktivitas bug hunting itu aktivitas pentest gitu ya. Cuman di luaran sana ada program yang namanya bug bounty program gitu ya. Nah, bug bounty program itu mencari para ethical hacker untuk melakukan tes gitu. Nah, di mana nanti istilah gampangnya itu sayembara mungkin ya. Sayembara, ayo tes nih sistem kita gitu. Berarti udah legal itu ya? Ya, kalau ada pengumuman seperti itu berarti dilegalkan gitu ya. Sini tes, kalau misalkan nemu celah kritikal sekian juta gitu. Dikasih reward. Yaitu freelance-nya orang pentest gitu ya. Mungkin sama kayak developer ya, pekerjaannya web developer gitu ya. Terus sampingannya ya developer juga gitu. Iya, benar. Nah, kalau pentest sampingannya ya ada pentest juga, ada proyekan pentest gitu. Tapi yang enggak secara resmi ya bug hunting gitu. Bug hunting. Kalau pentest kan ada kerjasamanya, ada NDA-nya gitu. Iya, betul. Bug hunting itu ada yang tanpa NDA gitu. Ada pun yang pakai NDA. Iya. Kayak di Bugcrowd itu kan sering ya muncul ada kayak sayembara tadi ya. Iya. Bahwa ini ada di perusahaan ini butuh jasa bug hunting misalkan. Iya. Gitu kan. Nah, dengar juga di Cyber Army itu juga punya program bug bounty program ya, BBP gitu ya. Ya, BBP. Itu benar nggak, Mas? Iya, ya. Cyber Army itu awalnya kita memang produknya bug bounty program ya. Produk pertamanya. Ya, produk pertamanya bug bounty program, dan memang istilah bug bounty program kalau di kalangan orang security udah nggak asing, tapi di perusahaan-perusahaan itu masih asing dan masih masih takut. dibilang takut ya, Takut kan? takut gitu. Kalau kita mau
pentest istilahnya, tapi bukan sama orang internal cyber army, tapi Iya, orang eksternal gitu ya. eksternal. Ya gimana gitu kan. Sedangkan misalnya dari mereka masih ada ketakutan gitu ya. Ketakutan ini gimana kalau misalnya nanti sama bug hunter atau sama orang eksternal datanya seperti apa dan lain-lain. Ya kalau di luaran sana mungkin apa ya, beda mungkin mindsetnya ya. Kalau di mereka ya daripada ditemuin sama hacker yang jahat terus Betul. breach, ya udah gitu ya. Jadi kita wadahi di satu tempat atau satu program, ya udah kita cari nanti saling win-win, yang ini dapat bug, yang ini dapat reward gitu. Oke. Baru tahu saya ternyata produk utama cyber army itu ya bug bounty program itu ya. Ya, awalnya dari situ. Dari bug bounty, terus kita ada pentest juga gitu. Ya kesininya ya ada Cyber Academy, ada Helium gitu ya. Ya mungkin ada yang lainnya nanti. Oke, menarik banget nih. Jadi kita juga mungkin butuh inputan dari teman-teman juga ya. Kira-kira teman-teman butuh apa nih, misalkan bisa nih kontak Mas Fikar. Kemarin tuh ada yang ini Mas, ada yang komen, ada yang DM juga ya. Cyber Army nggak buka pelatihan offline ya. Oke. Betul. Ya. Mudah-mudahan ya nanti kedepannya ada ya. Mudah-mudahan ya. Saya boleh ikut ya jadi trainer ya. boleh banget. Oke, karena kan selama ini kan online nih ya. Iya. Online course gitu ya. Cuman banyak banget yang request, adain dong yang offline. Ya, tapi apa ya? Kalau buat orang yang jauh mungkin lokasinya kejauhan. Iya sih, udah di luar pulau misalkan ya. Nggak terjangkau gitu. Belum jauhnya, belum tempat tinggalnya gitu ya. Beda kalau dengan dunia digital, online bisa di mana aja gitu. Oke, nah itu teman-teman ya sekilas tentang beberapa program-programnya dari Cyber Academy, Cyber Army. Nah, kita coba balik lagi Mas Fikar. Tadi masalah bug bounty itu ya. Sedikit menyinggung dikit lah, karena mungkin awareness perusahaan-perusahaan itu yang masih belum aware lah ya, maksudnya masih ketakutan tadi. Nah, gimana ya mungkin ya menurut pandangan Mas Fikar untuk ngerubah mindset ini? Kan emang nggak butuh cepat sih, waktu cepat gitu kan. Iya. Cuman dari kita sendiri itu seperti apa ya kira-kira buat? Sebenarnya apa ya? Mereka aware ya. Misalnya tim security-nya, tim IT-nya, pengen nih bug hunting gitu. Tapi mereka masih bingung gimana cara menyampaikan ini ke manajemennya. Top levelnya ya. Ini kita mau tes, tapi yang tes orang eksternal. Ya gimana gitu. Iya, dan lain-lain gitu. Tapi itu sebetulnya bisa diyakinkan sama leader-leader di tim IT-nya ya. Atau tim security-nya gitu ya. Ya, itu harusnya ya. Karena kalau di Cyber Army beberapa perusahaan udah bikin bug bounty program, artinya mereka udah bisa gitu ya meyakinkan top manajemennya, atau mungkin yang lebih enak lagi kalau kita ketemunya sama top manajemen gitu ya. Jadi lebih bisa meyakinkan gitu ya. Nah, tantangannya di situ. Dan bug bounty ini buat para bug hunter juga di Indonesia bukan hal yang baru gitu ya. Mereka udah terbiasa di luar gitu ya. Iya, mainnya di luar semua. Di luar, karena memang trennya awalnya dari luar gitu ya. Betul. Termasuk Google, Facebook, dan lain-lain juga mereka buka bug bounty. Udah programnya ya. Padahal mereka punya orang security yang pasti bukan orang biasa gitu ya. Pasti bukan kalengan ya. Iya, orang-orang hebat. Tapi mereka menyadari bahwa people itu pasti ada human error. Pasti ada lupa, pasti ada apa. Jadi mereka masih open bug bounty gitu. Dan mereka nggak merasa yakin bahwa
sistem itu nggak ada yang 100% aman. Gitu. Pasti ada Betul. celahnya gitu. Jadi mereka mengajak gitu ya. Nah, mungkin mindset di Indonesia harus seperti itu ya. Jadi meskipun kita udah pakai firewall A, B, C, D, XDR, CM, segala jenis lah apapun itu teknologinya gitu. Tapi ternyata ada karyawan kecewa, cetok ada ransomware masuk udah Kelar, lewat semuanya ya. lewat semua. Ya banyak lah tantangannya ya pasti suatu sistem itu nggak ada yang 100% aman sih ya. Pasti Iya. ada aja gitu celahnya dan semakin berkembangnya teknologi dari sisi keamanan pasti hacker juga belajar lagi gimana cara nembus teknologi yang terbaru gitu Betul. sih. Ya, jadi memang mindset ya, merubah mindset bahwa tidak ada yang 100% aman gitu ya. Ya, Di sebuah sistem, di sebuah perusahaan, di sebuah jaringan, itu yang harus mulai ditanam gitu ya. Terutama sih ya buat decision maker-nya ya. Karena kan orang-orang IT, orang-orang security kan nggak bisa apa-apa nih, gitu ya, kalau misalkan nggak ada support dari mereka. Biasanya gini, orang-orang yang di Indonesia yang udah buka bug bounty gitu, biasanya mereka udah siap dari orang-orang security-nya gitu ya, udah siap dari orang-orang developernya. Jadi ketika mereka menjalankan bug bounty program, mereka bisa respon cepat gitu. Jadi ada temuan ini, dia udah tahu skema untuk resikonya seperti apa, terus langsung remediasi. Jadi udah harus siap dari sisi itunya. Jadi biasanya mereka udah melakukan pentest dulu secara internal ataupun secara eksternal oleh vendor. Mereka masih nggak puas nih sama temuannya. Lakukan bug hunting. Adapun bug huntingnya yang sifatnya private, ada yang sifatnya public. Jadi kalau yang private itu hanya mengundang beberapa bug hunter tertentu gitu. Undangan ya. Ya, undangan lah. Jadi yang punya experience lah yang dapat undangan. Berarti data-datanya udah ada nih ya. Ya. Si ini bug hunter gitu ya dan seterusnya. Tapi kalau yang public itu siapapun, tapi kalau di Cyber Army itu yang sudah terdaftar dan terverifikasi ya. Jadi nggak semua gitu ya. Itu dari sisi red team lah ya, bagaimana kita melakukan simulasi pengujian dari eksternal lah bisa dibilang gitu ya. Nah kalau blue team ini kan ibaratnya itu polisinya. Polisinya cyber ya, dari kutip maksudnya polisinya. Nah itu kalau dari sisi profesi kira-kira apa saja di sana? Yang lagi hangat-hangatnya yang banyak dicari sekarang SOC analis. SOC analis itu salah satu kerjaan blue team. Terus tuh ada threat hunter ya. Threat hunter. Betul. Terus tuh ada orang yang incident handler. Ya, incident handler. Kalau nggak salah banyak lah program-program yang lagi masif di pemerintah tuh CSIRT ya. CSIRT ya, yang di dalamnya ada SOC, ada incident handler dan lain-lain. Itu memang banyak sih saya ngelihat loker-loker gitu ya di perusahaan-perusahaan itu yang mencari SOC analis, kemudian juga incident handler. Kira-kira digital forensik masuk mana? Ayo, digital forensik. Aduh, kalau kata saya sih itu beda. Kalau kata saya, gitu, karena digital forensik itu ketika ada insiden, kemudian juga dan insidennya sudah terjadi, maka ketika perusahaan itu ingin mengambil bukti-buktinya, maka peran digital forensiknya masuk di situ. Nah, cuman yang saya masih bingung, yang melakukannya itu apakah internal atau eksternal? Itu menurut saya ya. Kalau Mas Fikar gimana?
Digital forensik, ayo. Kayak abu-abu gitu lah digital Iya, forensik gitu kan. entah di mana, warna mana dia. Digital forensik. Tapi kebanyakan yang dibutuhin sih di apa ya? Pihak berwajib ya kebanyakan ya. Kayak di Polri, divisi Ya, cybercrime. banking biasanya banyak juga. Di banking ya? Ya, nah di banking itu ada juga yang apa ya? Kayak anomali nggak tahu ya dari mana gitu tiba-tiba transaksi. Ya mungkin kita nggak merasakan bagi mereka yang ada jutaan transaksi setiap hari kan pasti ya. Bener. Kita nggak pernah tahu. Pastilah ada lab khusus ya untuk forensiknya sendiri. Oke. Tapi kayaknya semua bank nggak ya? Nggak tahu, nggak tahu. Harusnya mah kalau kita bicara forensik dan urgensi dari forensik itu, apalagi bisnis bank itu kan benar-benar apa ya istilahnya ya, berhubungan dengan banyak masyarakat ya, berkaitan dengan banyak nasabahnya itu sebenarnya kritikal banget sih dari sisi keuangan itu. Oke, itu dari sisi Blue Team ya. Jadi memang profesi-profesi di Blue Team itu bagaimana cara kita melakukan perlindungan dari sisi internal, kemudian juga mungkin termasuk bagaimana cara kita memberikan training, awareness, ya, terus menentukan mencari tadi ya, menganalisis threat, mengidentifikasi threat dan seterusnya. Itu sekarang lagi boomingnya. Nah, ya memang kalau kita lihat loker-loker di luar itu banyak sekarang yang mulai mencari orang-orang yang ahli di situ. Nah, jadi kalau teman-teman merasa bingung, Mas saya mau kemana nih gitu ya. Yeah. Padahal fundamentalnya udah dapat nih misalkan ya, dia sudah kuat nih fundamental cyber security-nya, dia sudah paham. Tapi buat profesinya gitu ya, saya harus kemana nih sebenarnya? Itu punya tips nggak Mas kira-kira buat teman-teman? Harus tahu passionnya dulu mungkin ya. Passionnya ya. Kalau sebenarnya dua-duanya juga spesialisasi ya. Iya, betul. Dua-duanya spesialisasi, cuman nanti lebih kemana sukanya gitu ya. Sukanya. Kalau sukanya apa? Ngacak-ngacak gitu ya. Bikin ribut ya. Ngacak-ngacak secara legal ya. Legal maksudnya ini bisa apa? Tembus gitu ya. Bisa tembus. Ini datanya bisa didam gitu ya. Ini atau yang suka pertahankan sistem itu gimana caranya nggak bocor, nggak bisa ditembus gitu. Nanti akan lebih tahunya mungkin harus tahu fundamental dari masing-masing itu ya. Jadi red team itu fundamentalnya seperti apa, blue team itu fundamentalnya seperti apa. Nanti dari situ teman-teman bisa tahu mau kemana arahnya. Oke. Nggak bisa kita arahin berarti kan gitu ya. Kan tergantung ini juga kan, tergantung passionnya nanti. Passion, minat teman-teman semuanya gitu. Karena kalau bekerja tanpa passion itu ya dan gimana? Yang sering kita dengar kalau buat yang baru mulai gitu di cyber security, yang selalu nanya ini kita harus install Linux yang mana gitu kan. Tiba-tiba kan kalau Linux banyak banget. Mau belajar apa dulu gitu. Mau belajar apa dulu. Kan ratusan toolsnya itu kan sebenarnya di kali Linux itu. Ada juga gitu. Pentest tanpa kali Linux juga bisa gitu. Cuman ya tergantung tujuannya mau kemana dulu gitu. Jadi suka apa ya? Banyak banget lah yang nanya kayak gitu. Jadi mulainya dari mana? Sama sih kayak kita sebagai developer mungkin ya. Analoginya. Developer juga saya mau jadi programmer. Ya, entah mau jadi programmer yang full stack, bisa back end front end, atau spesialisnya di back end aja atau di front end aja gitu ya. Sama di cyber security juga mau full stack semua red team gitu.
bisa red teaming semua atau misalnya bisa keduanya gitu ya. Saya bisa pentest, saya bisa apa SOC, ya bisa gitu. Kalau mau apa generalis keduanya juga nggak masalah gitu. Nah jadi yang lebih bagus ya fokus di salah satu Spesialis sih. bidang. Karena memang di luar itu yang dibutuhin itu ya spesialisasi. Ya. Jarang banget yang sekarang. Kalau zaman dulu mungkin gitu ya, dibutuhkan programmer yang bisa menguasai ini, Ya. database, SO gitu kan. Ya. Pusing juga ngelihatnya. Tapi kalau sekarang kan biasanya udah pada spesialisasi kan. Ya, mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang nggak konsen tuh kayak apa ya istilahnya tuh IT Superman ya. Segalanya dia gitu. IT Superman. Jadi kalau yang perusahaannya nggak konsen di bidang IT itu pasti orang IT itu bisa semua. Betul. Bisa ngoding, bisa bikin aplikasi kan, terus bisa jaringan, bisa security, bisa benerin printer. Aduh, AC nggak jalan, orang IT juga. yang dipanggilnya. IT Superman. Secara gaji ya, cuma satu berarti ya. Ya, gajinya UMR gitu. Tapi bisa semua gitu. Keren, bener Superman itu. Iya. Oke, ya teman-teman gimana? Menarik ya obrolan kita di Cybercast kali ini. Jadi sebagai insight aja buat teman-teman semuanya, nanti ketika sudah fix ingin belajar cybersecurity dan ingin mulai berkarir di bidang cybersecurity, jadi harus mulai fokus ya. Harus mulai fokus, kalian senengnya di mana, minatnya di mana. Nah, setelah dapat, baru nanti dikejar tuh path-nya. Tetap sampai dengan kalian nantinya profesinya mau sebagai apa. Karena nanti misalkan SOC analis, incident handler itu kan mungkin path-nya bisa beda. Iya. Kan? Kemudian jadi misalkan digital forensik itu juga akan beda nantinya. Ya termasuk nanti di pentest juga. Pentest kan banyak juga ya. Iya, ada Network. web pentest, network pentest, mobile apps Mobile kebagi juga. Android, iOS. Aduh, banyak Belum sebenarnya. IoT. Oh iya. IoT pentest. Lagi booming juga nih IoT ini. IoT pentest ke hardware atau ya IoT pentest kan banyak ya sekarang. Entah ke mobil-mobil yang udah smart sekarang. Smart car, kan. ya. Tiba-tiba bisa dihack lagi di jalan, maju, dibelokin. Horor juga sih. Iya. Banyak lah. Banyak Kayak banget. edisi ATM ya, edisi yang biasa pakai kartu itu juga ada pentestnya. Edisi pentest. Edisi ya. Iya banyak. Nah itu juga perlu spesialisasi kan? Iya. Belajarnya itu kan. Nah, jadi itu ya. Jadi teman-teman nanti cari fokus minatnya apa, kemudian pastikan maunya ke arah yang mana. Pasti apalagi ke depannya saya yakin bahwa pekerjaan-pekerjaan di bidang security baik red team ataupun blue team itu akan semakin hype, akan semakin banyak banget yang membutuhkannya ya. Karena tadi kita akan kalau nggak salah sih 2025 itu bakal dijalankan UU PDP itu. Ya. Sekarang kan udah dirancang nih, udah beres gitu kan? Ya. Katanya sih. Udah ada, tapi masih disosialisasikan ya. Sosialisasikan. Jadi penerapannya itu belum tahu. ya jangan lama-lama lah. Belum tahu. Jangan lama-lama karena kalau udah diterapin, nggak pasti perusahaan-perusahaan ketar-ketir tuh. Gitu kan? Pasti bakal mulai mikir masalah security-nya. Karena harus dipaksa sih, mau nggak mau. Iya, benar. Ya, itu jadi jangan khawatir teman-teman ya untuk masalah prospek gitu seperti itu. Di Cyber Academy udah ada ya kategori itu ya. Ada red team, blue team. Udah. Gitu ya. Udah di sana udah ada untuk pemilihan jalurnya ya. Iya. Pemilihan jalurnya itu kalau seneng yang red team itu sudah ada tuh. Course apa saja nantinya akan diambil. Kemudian di blue team juga udah ada. Jadi teman-teman bisa juga mengacu dari sana tuh untuk memilih kesukaannya nanti kemana. Ya, nanti websitenya ada di link deskripsi. Ya, silakan teman-teman cek aja. Oke, mungkin itu ya obrolan kita sekarang. Siap. Aduh, seru. Kapan mau ngobrol lagi nih, Mas? Siap. Siap tembak ya pokoknya ya. Oke. Oke, sebelum kita akhiri,
Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan teman-teman untuk support terus YouTube-nya Cyber Academy supaya di akhir Oktober ini kita bisa langsung menginjak 10.000 subscriber. Ya, nanti akan ada event-event menarik yang akan disampaikan baik itu di community YouTube-nya ataupun di Instagram Cyber Academy. Makanya silakan teman-teman follow Instagram Cyber Academy dan jangan lupa subscribe YouTube Cyber Academy dan klik lonceng di sebelah kanan atas supaya video-video Cybercast seperti ini tidak ketinggalan. Oke, baik kita akhiri ya Mas ya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan udah Siap. hadir di sini. Kita tutup Cybercast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Belajar cybersecurity hanya di Cyber Academy.